Halo, assalamualaikum sobat tani. Selamat beraktivitas. Usia CMK kita sekarang 48 hari setelah tanam ya sobat tani. Hari ini kita melakukan pemupukan yang ke 5 kali sistem cornya, dan 1 kali pernah kita lakukan yakni sistem secara tajuk lubang samping ya. Lubang samping ini pernah kita berikan pupuk secara tabur ya sobat tani. Di lubang samping ini pernah kita lakukan kandungannya yang kita berikan Vertipos dan KKB. Sekarang kita melakukan kembali pemupukan secara kocor di usia 48 ini dengan sistem kocor ya sobat tani. Kemudian pupuk apa saja yang saya gunakan yakni NPK 1616, saya mix dengan KNO putih ya sobat tani. Untuk dosisnya kita lihat nanti berapa yang saya gunakan untuk pemupukan yang ke 5 kali dengan sistem kocor ini ya sobat tani. Di usia 48 hari setelah tanam ini ya sobat tani, kita lihat buahnya di cabang-cabang V pertamanya udah mulai membesar ya sobat tani. Ini di cabang-cabang V pertamanya udah mulai besar, dan di tunas-tunas ujungnya juga mulai kelihatan bakal-bakal buah. Yang tentunya bisa kita harapkan ya nanti bisa membesar, dan tentunya untuk membesarkan buah atau memperkuat jaringan tanaman agar tidak rontok ya, tentunya kita berikan nutrisi ataupun pupuk ya. Sebelum pemupukan ini ya pernah kita lakukan 10 hari yang lewat ya. Kita pernah melakukan pengecoran, sistem pengecoran juga dengan kandungan pupuk NPK saya mix dengan MKP. Kemudian hari ini lanjut NPK dan kalium KNO putih ya sobat tani. Tujuannya saya berikan kalium ya di umur segini dengan kadar kalium lebih tinggi ya, KNO putihnya karena kalium lebih tinggi, itu untuk proses mempercepat pembesaran buah yang di ujung-ujung ini ya. Tapi tidak lupa juga asupan fosfatnya juga kita berikan secara foliar ya, untuk memperkuat jaringan bunganya. Kemudian kita akan bahas sedikit ya sobat tani tentang rontok calon buah pada V pertama yang biasa terjadi pada CEPK berlabel TAP ya, berlabel TAFI ya. Menurut saya sobat tani, CMK ini sudah 2 kali saya tanam ya, jenis Igo nih, ini jenis Igo ya sobat tani. Pertumbuhannya cenderung bongsor, dan masa panennya itu relatif singkat ya, sekitar di dataran rendah ya sobat tani, sekitar di 68 hari 68 hari atau 70 hari HST itu sudah melakukan pemetikan perdana ya. Sudah ada yang merah ya, di cabang-cabang pertama ini sudah ada yang merah ya. Menurut saya jenis staff ya, jenis TAFI yang berlabel TAFI ya, ini mempunyai kelemahan rontok calon buah di V pertama kalau tidak kita antisipasi dari awal ya.
apa saja yang saya berikan pupuk ketika menjelang perpindahan masa dari vegetatif ke generatif ya sebenarnya. Saya lakukan pengecoran dengan kadar fosfat cenderung lebih tinggi ya waktu itu, sebelum banyak bunga yang mekar ya di cabang V pertama itu ya. Ini saya menggunakan MAP 2 kilo, kemudian NPK nya itu 4 kilo untuk 200 liter. Kemudian saya ganjal Vertipos itu kandungannya fosfat, dan KKB kandungannya kalium itu di usia 30 hari kalau nggak salah itu, menjelang pembentukan buah pertama ya itu. Fungsinya seperti ini, memang itu memperkuat jaringan calon buah ya. Jadi dengan kita berikan fosfat yang lebih cenderung tinggi ya waktu perpindahan masa itu, alhamdulillah memang minim kerontokan dari Y pertama ini ya, V pertama ini ya. Rata-rata memang banyak yang jadi ya setelah ini, meski ada 1-2 lah yang gugur. Cuman menurut saya ini trik ini berhasil ya setelah ya. Jadi kita berikan MAP ketika umur 30 hari HST, setelah kita kocor pangkal batang ya, itu kita kocor pangkal batang, kemudian selang 2 hari saya ganjal di lubang sampingnya ini dengan fosfat. Kemudian selang 7 hari kemudian saya kocor MKP 2 kilo, NPK nya 4 atau 5 kilo, itu 4 kilo untuk 200 liter air ya setelah. Untuk vigornya tidak berpengaruh ya sebenarnya, meski kita cor dengan fosfat tinggi, tetap masih terus berkembang ya, karena pasokan nitrogennya juga tidak kita stop begitu saja ya sebenarnya. Nitrogen tetap kita berikan, meski cenderung lebih kecil ketimbang fosfat masa-masa perpindahan generatif awal itu sebenarnya. Untuk kondisi daun alhamdulillah masih sangat aman ya seperti ini. Bisa kita lihat memang kutu hama pengisap lah terutama memang kita selesai, tidak ada masalah. Meski pernah terserang ya, maksudnya pernah terdeteksi serangan trip ya, tapi alhamdulillah memang kita selesai, tidak ada masalah tentang masalah kutu-kutuan. Kemudian untuk serangan funginya alhamdulillah juga kita selesai, tidak ada serangan yang menurut saya berarti, tidak ada, meski saya hanya menggunakan Bion M dan klorotalonil sampai di umur sekian ini ya, di umur 48 hari setelah tanam ini. Oke sobat tani, kita lihat proses pencampuran pupuknya, berapa saja yang saya gunakan untuk pengecoran kali ini. Untuk dosis ya sobat tani, dan obatnya 2 kilo per 200 liter, kemudian NPK 16 ya kita pakai 5 kilo untuk 200 liter air. Jadi untuk total sebelumnya kita pakai kimianya 7 kilo ya, campuran antara KNO putih dan NPK 16. Kemudian untuk peraman bahayanya kita pakai 20 liter per 200 liter air.
Baiklah sobat tani, mungkin itu saja video kali ini tentang pemupukan yang kelima ini ya sobat tani. Semoga bermanfaat dan salam sukses bagi seluruh petani Indonesia.